Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadid Faindra dengan NIM 22110920025 kelas 1 CD4 Tril. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi instalasi listrik dua ruang berdasarkan zona bahaya kebakaran dan ledakan. Ruang khusus adalah ruang dengan sifat dan keadaan tertentu yang memerlukan pengaturan lebih khusus untuk instalasinya. Terdapat 4 ruang khusus adalah ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang lembab, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khusus untuk instalasinya. Ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan. Di lokasi terdapat campuran udara dan gas, uap debu, atau serat yang mudah terbakar atau meledak. Potensi bahaya. A. Adanya debu kapuk, penggergajian kayu, pengering tepung. B. Jenis-jenis gas berbahan kimiamis, aseton, amonia, metan, asetilen. C. Pengaruh eksternal dan suhu sekitarnya. Instalasi amatur tidak tepat. A. Instalasi listrik yang aman harus diuji dan tidak dapat melepaskan listrik dan panas yang akan bercampur dengan udara dan menyebabkan kebakaran. B. Beberapa klasifikasi ruang berbahaya kebakaran dan ledakan. 1. Zona 0. Terdapat atmosfer gas ledak secara terus-menerus dalam waktu yang lama. 2. Zona 1. Terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal. 3. Zona 2. Terdapat gas ledak yang tidak sering. C. Kelompok perlengkapan. Kelompok 1. Perlengkapan yang digunakan untuk penerangan penambangan gas metana. Kelompok IA. Atmosfer mengandung aseton, amonia, etilen. Kelompok 2B. Atmosfer mengandung etilen, acetaldehid, dan gas atau uap dengan bahaya yang ekivalen. Kelompok 2C, atmosfer yang mengandung asetilen, hidrogen, dan gas atau uap dengan bahaya ekivalen. Di pemilihan perlengkapan listrik. Perlengkapan listrik dalam ruang yang terdapat gas ledak perlu memperhatikan hal sebagai berikut. Klasifikasi ruang berbahaya. Suhu nyala gas atau uap. Selungkup perlengkapan yang sesuai dengan bahan gas atau uap. Pengaruh eksternal dan suhu sekitar. Perlengkapan yang digunakan pada setiap zona. Artinya pada setiap zona punya tingkat bahaya dan potensinya masing-masing, oleh karena itu perlu menggunakan beberapa alat khusus yang sesuai dengan SOP. Zona 1 boleh menggunakan perlengkapan zona 0 dan mempunyai tanda keamanan. Berselungkup tahan api atau D. Berselungkup bertekan atau P. Perlengkapan berisi pasir atau Q. Perlengkapan dalam minyak atau O. Perlengkapan keamanan yang ditingkatkan atau E. Zona 2 boleh menggunakan perlengkapan sebagai berikut. Pada zona 2 dapat menggunakan peralatan pada zona 0 dan zona 1. Selubung bertekan zona 2. Perlengkapan menggunakan proteksi atau N. F. Proteksi pembusuran yang membahayakan. Untuk mencegah terjadinya busur api yang dapat menyulut gas ledak, maka kontak yang bertegangan harus dihindari. Arus gangguan ke bumi pada BKT harus dibatasi dan kenaikan suhu potensial pada penghantar ikatan penyama rangkaian harus dicegah dan diantisipasi. J. Penyama potensial. Sebagai langkah pencegah timbulnya busur api yang membahayakan antara bagian rangka logam, maka penyama potensial perlu dipasang. Penyama potensial adalah klasifikasi ruang berbahaya ledakan dan kebakaran zona 0, zona 1 dan zona 2, oleh karena itu BKT bagian konduktif terbuka. Harus dihubungkan ke penghantar ikatan penyama potensial. Sistem ikatan dapat terdiri dari penghantar proteksi, konduit logam, selungkup kabel dari logam, baja pelindung kabel.
Semua rangka terbuat dari logam dan tidak boleh dihubungkan dengan penghantar netral. Untuk ukuran penghantar bagian, logam dari rangka harus berukuran lebih besar 10 mm kuadrat dan terbuat dari tembaga. Sistem pengawatan. Dalam merancang pengawatan, harus diperkirakan faktor mekanik, kimia, dan termal. Kabel tunggal tanpa selubung NIE harus terpasang di dalam panel hubung dan pelindung selungkup atau sistem konduit. Sambungan kabel dan konduit harus dilaksanakan sesuai jenis proteksi yang ekivalen. Lubang masuk kabel atau konduit harus ditutup dengan pengendap yang sesuai. Kabel dan konduit harus diberi pengendap sehingga dapat mencegah masuknya air dan gas. Sistem kabel. Kabel yang berselubung logam, termoplastik, termasuk kabel berisolasi mineral, dapat digunakan untuk pengawatan yang permanen. Untuk perlengkapan yang portabel dengan tegangan lebih dari 100 volt AC atau kecil dari 1500 volt AC, maka kabel supply harus berselubung karet yang cukup kuat. Jika diperlukan penghantar proteksi, maka penghantar proteksi diisolasi tersendiri sama dengan penghantar lainnya dan disatukan di dalam selubung kabel supply. Kabel fleksibel. Kabel fleksibel berselubung karet kuat jenis biasa. Kabel fleksibel berselubung POLICHILRAPREN. Kabel fleksibel berselubung karet kuat dan berat. Kabel berselubung polichloroprene. Kabel yang tahan api dan kebakaran. Sistem konduit untuk selungkup tahan api. Konduit kaku pipa besi tahan tekanan ledakan harus dilengkapi fitting pengedap pada tempat masuk dan keluar dari ruang bahaya. Pengedap terdapat paling jauh 45 cm dari semua selungkup di mana terdapat penyalaan selama operasi normal. Pada konduit harus terdapat 5 ulir agar antara selungkup dan konduit tersambung. Konduit harus dikencangkan agar semua ulir masuk. Jika konduit digunakan sebagai penghantar proteksi, maka sambungan yang berulir harus mampu mengalirkan arus gangguan. Di ruang korosif konduit harus ada perlindungan. Setelah semua kabel terpasang di dalam konduit, fitting pengedap harus diisi dengan komponen yang tidak dapat mengerut pada saat mengering dan kedap air, serta tidak dapat rusak oleh bahan kimia. Fitting pengedap dan komponen digunakan untuk mencegah masuknya gas melalui sistem konduit dari selungkup yang berisi sumber penyalaan. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini.